أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asaiki ilan najati minal jur wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi dabil hidayati wal inayati minallahil azizis syakur. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imran Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim kita, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولدفع البليات والمنكرات والبداء الواقعة في دارنا وغيرها من جميع البلاء المسلمين ولجلب السلامة والعافية لنا في أبداننا وديننا ودنيانا وآخرتنا مع القضاء لحوائجنا وتفريج لهمومنا وغمومنا ولقبول جميع حوائجنا ومقاصدنا. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di salah satu taman surganya Allah di dunia, yaitu di majlis ilmu. Setelah kurang lebih 5 tahun kita libur dari pertengahan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan setengah. Kembali kita, Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, tanda kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan salah satu ibadah besar, melangkahkan kaki hadir di majlis ilmu. Likulli syai'in thariqah wa thariqatul jannah al ilmu. Segala sesuatu memiliki jalan. Kita mau ke Lampung ada jalannya, mau ke Medan ada jalannya, Tasik, Bogor ada jalannya. Begitupun jalan menuju surga. Mana jalan menuju surga? Wa thariqatul jannah al ilmu. Jalan menuju surga adalah dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan selamat kita di hadapan Allah, khususnya di yaumil qiyamah. Maka malam hari ini kita pembukaan saja, dan pembukaan itu biasanya nggak lama ya, paling jam 4 lah, mengingat kembali kajian yang kita kaji setiap malam Selasa. Karena memang ada 2 kajian, satu yang rutin di luar daripada malam Selasa terakhir, yaitu pan ilmu fikih. Dan setiap malam Selasa terakhir kita selalu mengkaji bersama pan ilmu tauhid. Kalau pan ilmu fikih, kitabnya Fathul Mu'in. Boleh bawa kitabnya yang 4 juz, I'anatul Talibin, intinya sama. Bedanya kalau I'anah pengarangnya itu Sayyid Bakri Dimyati Sapa, menghasiahi daripada syarah yang bernama Kitab Fathul Mu'in, karangan besar daripada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Mensyarahi daripada kitab matan namanya Qurratul Ain, karangan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah ini, dan keduanya ini sangat penting. Makanya nanti di dalam maudhu'uh, sasaran hukum dalam mempelajari 2 ilmu ini, baik ilmu fikih begitupun ilmu tauhid. Fikih menjelaskan tentang asy'ariyatil amaliyah, tentang amal. Al-muqtasim min adillatihat tafsiliyah, berbeda dengan tauhid i'tiqadiyah, tentang keyakinan. Ada orang sholat, ketika dia melaksanakan sholat tapi tauhidnya salah. Dia sholat, dia ibadah bukan kepada Allah, ghairullah. Walaupun dia sholat sampai 1000 rakaat, hatta sampai 100.000 rakaat, mungkin 1 juta rakaat, kalau dia sholat tidak beribadah sholatnya kepada Allah, mardudun la tuqbalu khalidan fiha finnar, selamanya dia bakal disimpan di neraka. Itu orang yang hebat ibadah tapi ibadahnya tidak didasari dengan tauhid. Ma'bud, yang disembah, kepada siapa kita menyembah? Allah, bukan sekedar nama.
Kenal Allah, kenal Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Nantilah yang bahasman ilmu tauhid. Fikih nggak bakal mengkaji. Biar ketika sholat itu ifradul ma'bud bil ibadah, fokus, nggak dengar, nggak lihat ketika sholat kerjaannya, nggak lihat ketika sholat senangnya, sedihnya, tidak. Karena ifradul ma'bud, menunggalkan dalam ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau fikih pengaturannya, caranya gimana biar sholatnya benar. Nah, maka disebutnya asyariyatil amaliyah, cara beramal, cara niat yang sering kita bahas, cara takbiratul ihram. Jangan ada lagi jamaah al-imron ketika takbiratul ihramnya tidak terdengar oleh telinganya, tidak sah. 4 mazhab tidak sah. Jangan ada lagi al-imron jamaahnya khususnya ketika melaksanakan sujud kakinya ngelempet, apa itu? Nggak ngelipat. Atau mungkin ketika melaksanakan sujud celengannya kelihatan. Ada yang begitu. Pas sujud celengannya kelihatan. Kalau ada jamaah al-imron sujudnya demikian, bapak pulang ke rumah bawa ATM gesek. Ya, mudah-mudahan aja keluar. Nah, inilah pentingnya ilmu, karena kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu dia beramal, amaluhu mardudatun la tuqbal. Seluruh amal-amalnya ditolak, la tuqbal, tidak bakal diterima. Bagaimana dengan kita Ustadz? Insya Allah bapak-bapak yang selalu istiqomah di majlis ilmu dimanapun berada, dimanapun hadir pengajiannya, pasti ibadahnya bakal diterima oleh Allah. Karena apa? Kita ada dasar ketika melaksanakan ibadah itu didasari dengan ilmu. Ini yang pertama, pentingnya ilmu dalam menjalankan amal. Bahkan di dalam hadis targhib dikatakan, begitu istimewanya orang yang hadir di majlis ilmu, man salaka tariqan yabtagi biha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya, berjalan dia melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan langkah kakinya di yaumil kiamah nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak bosan-bosan dibahas, salah satu daripada yustahab ketika mau hadir di majlis ilmu, kalau majlis ilmunya itu dekat, cari jalan yang jauh. Bapak rumahnya di mana? Ustaz dekat. Di mana? Misalnya hanya berapa meter Pak? Paling dekat? Berapa meter tuh? 100 meter? 100 meter lah. Kalau yang paling dekat 100 meter menuju majelis ilmu atau masjid tempat hadir pengajian, muter. Nah, muter yang dekat aja Pak lah. Muter. Itu tuh apa? Pekong, belok kanan, polsek, lurus. Nah, jangan kalah ya, metro. Ke metro belok, Senen Jatinegara, datang ke sini pengajian bubar. Alah kadar aja. Tapi kalau balik berbeda. Kalau balik cari jalan yang lebih dekat. Karena hadis di depannya luar biasa. Ternyata setiap langkahnya itu kifarat akan dosa-dosa. Satu-satunya ibadah Pak, Bapak cari dalam dalil sholat nggak bakal nemu. Sampai dalam dalil hadis tentang ibadah haji nggak ada. Setiap langkah menggugurkan dosa, cuma di ngaji. Coba bayangkan. Setiap langkahnya itu hadir di pengajian dengan catatan satu, yabtagulahu ilman, yang dia cari itu ilmu. Bukan dia mau pengajian karena di pengajian itu kebetulan ada jamur janda di bawah umur, akhirnya semangat dia hadir di pengajian, berangkat dari rumah, gak ada kifarat dosa.
Tapi kalau dia berangkat dari rumah datang ke majelis ilmu, tujuannya satu, ingin dia ihya'uddin, menghidupkan agama, ihya'ul Islam, menghidupkan Islam, ingin mengetahui hukum-hukum Allah. Dengan hadir di majelis ilmu, maka setiap langkah kakinya kifaratun lidunub, itu menjadi kiparat penggugur akan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajar dalam hadis sampai Nabi mengatakan, orang yang dimana mempermudahkan langkah kaki hadir ke majelis ilmu, sahalallah, Allah yang bakal menggampangkan nanti langkah kakinya menuju surganya Allah. Bahkan malaikat itu la tadau ajnihataha li talibil ilmi, akan meliputi, menghimpun seluruh sayap-sayapnya li talibil ilmi, kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Ridon bima yusna'u, karena dia ridho dengan apa yang dijalankannya. Maka di antara salah satu amal yang diridhoi oleh Allah sampai cinta para malaikat, hadirnya kita semua di majelis ilmu. Tak hanya itu, wa inal alim, sesungguhnya orang yang berilmu dimintakan ampun kepada mereka. Siapa saja yang memohonkan ampun kepada Allah untuk ahli-ahli ilmu, man bis samawati wa man fil ardi, makhluk-makhluk Allah bis samawat, yang ada di langit-langit, langit 1, 2, 3, 4 sampai langit ke-7, belum menembus sampai ke rob-rob, belum menembus sampai ke hamlatul arsy. Mereka semua memohonkan ampun kepada Allah bagi hamba-hamba Allah yang berangkat ke majelis ilmu, waman fil ardi, dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuk bukan hanya orang-orang soleh, hewan-hewan yang ada di tanah, sampai hatal hitana fil bahri, hitan, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, hatal hitana fil ma, seluruhnya memohonkan ampun kepada Allah. Bapak mau ke Masjid Al-Imron, sholat maghrib, hadir di pengajian, melewatin pohon, itu pohon membacakan istighfar untuk kita semua. Lewat lagi, bertemu dengan batu-batu, itu batu-batu berkata, astagfirullah lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Cuman sayang kita nggak dengar kita. Lewat kita daun-daunan semuanya, la yastaghfiru lahu, seluruhnya yastaghfiru lahu, meminta ampun ke Allah. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi akan seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan inna padal alim alal abid, keutamaan orang yang alim, yang beribadah dengan orang yang berilmu, kapadlil qamar ala sairil kawakib, itu seperti keutamaannya bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Ada orang berilmu, ada orang ahli ibadah. Orang berilmu sama orang ahli ibadah beda, rajin ibadahnya, tapi kalau nggak didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, tak bakal diterima. Ada orang yang berilmu tapi ibadahnya jarang-jarang, seperti misalnya kalau tahajud nggak pernah banyak lah, tahajud paling berapa biasa Bapak, 100 rakaat kan, atau minimal 2 rakaat, duha cuma 2 rakaat. Tapi kalau didasari dengan ilmu, amal sekecil apapun, li'annal amal yanfa'u ma'al ilmi, amal itu bermanfaat. Qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi, amal walaupun sedikit itu bakal bermanfaat di hadapan Allah kalau amalnya didasari dengan ilmu. Dan ini penting, ngebandingkan betapa mulianya ilmu di hadapan Allah ketika amal kita dasari dengan ilmu tersebut. Bahkan para alimil ulama warasatul anbiya, itu menjadi pewarisnya para nabi, dan para nabi lam yurisu dinaron wala dirhaman, mereka tidak mewaris dinar, mereka tidak mewaris dirham,
tapi yang diwariskan oleh para nabi apa? Ilmu. Itu warisan. Maka ilmu ini ajarkan oleh kita ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Berikan oleh kita akal itu nutrisi, vitamin akal, nutrisi bagi akal. Apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketika nanti kita menghadap Allah, ilmu tersebut bakal terus menjadikan satu pahala besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keturunan-keturunan yang soleh dan juga soleh. Ini pertama, keutamaan dalam pembukaan ini, keutamaan kita hadirnya di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu istiqomah hingga sampai akhir hayat kita semua. Karena sekarang Pak, di pondok aja udah jarang. Santri-santri di pondok sekarang yang biasanya zaman saya 400 hampir 500, sekarang di pondok cuma 27. Udah langka yang pondok itu. Dan juga kalau gambaran yang lain, orang beramal tapi nggak didasari dengan ilmu, walaupun uang banyak, berangkat dia melaksanakan ibadah haji, orang yang punya ilmu paham dia. Ketika lihat sholatnya, ketika lihat baca Al-Qur'annya, dia dengar, ya Allah, dia menunggu bertahun-tahun, dilihat dari sholatnya. Jauh kalau dibandingkan sama jamaah Al-Imron, jauh. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan salah satu rukun Islam untuk berangkat ibadah haji ke Baitullah. Nah, penting tinggal kumpulin aja duit. Bahkan kalau di Manun Jaya, Abah Hoer Apandi itu kalau pengen cepat berangkat, rajinkan baca sholawat Ibrahimiyah. Tahu ya Ibrahimiyah ya? Hah? Itu sholawat yang biasa kita baca waktu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, sampai beres. Balik lagi minimal pada sholat 11. Kalau dengan tambah lagi kalau bisa dengan baca surat Waqiah. La yusibul faqra, enggak bakal Allah berikan fakir orang yang selalu membaca surat Waqiah. Nah, mudah-mudahan dengan dua amanah itu hati kita teguh, Allah mudahkan berangkat ke Baitullah. Tapi kalau dengan dua itu susah juga, surat tanah cepat Pak. Sehari langsung gol itu. Bapak keluarkan surat rumah itu, langsung jual berangkat. Nah ini. Nah jadi yang bakal kita kaji pertama yaitu pan ilmu fikih. Yang dimana tadi dikatakan ilmu fikih, kalau menurut lughah namanya al-fahmu, paham. Agar kita paham atau setiap makna faham itu namanya fikih. Cuma makna lughah itu terlalu umum Pak, nggak bisa dijadikan dalil. Asal paham namanya fikih, nggak seperti itu. Sama seperti head itu kalau menurut lughah namanya mengalir. Setiap mengalir itu namanya haid, tapi nggak bisa jadi definisi hukum karena lughah a'amu minal istilah, terlalu umum daripada istilah. Maka fikih yang kita kaji itu fikih maknanya menurut istilahi. Apa fikih menurut istilah? Fikih menurut istilah al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum syara', hukum-hukum agama yang bangsa amal yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dari mana dalil terperinci ilmu fikih? 4. 1, kitab namanya Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, sunnah, itulah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Ijma'. Yang keempat, qiyas. Jadi kalau ngomongin fikih nggak bakal keluar dari 4 ini. Nggak hanya begini, pokoknya hidup itu harus Quran hadis enggak. Ada ijma', ada qiyas. Kalau kitab atau Al-Quran
Al-Quran itu apa? Al-kalamul munazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Itu Al-Quran, firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dibacanya oleh kita al-muta'abbad, dihitung ibadah. Bapak kalau Bapak baca Quran, mau baca Qurannya itu hafal tafsirnya ataupun kagak, mau hafal nama suratnya ataupun tidak, mau hafal artinya ataupun tidak. Karena ada orang yang baca Quran nggak semuanya paham. Ini apa ini? Idhar. Idharnya apa? Halki. Berapa huruf idhar halki? Diem aja nih. Berapa ya? Tapi bacanya tahu. Kira-kira yang baca kayak begini diterima nggak? Diterima. Itulah Quran. Jangankan yang kayak begitu, selama Bapak masih talaki. Apa talaki itu? Face to face. Gurunya ada, jamaahnya ada. Jangan lihat Quran terus, lihat bibirnya guru. Karena sekarang kan ada Quran itu pakai apa tuh? Pensil. Baca sendiri dia. Izhar. Bacanya begini. Nah nanti itu ketika ditanya nanti dikubur, Fulan, dari mana kamu huruf shod seperti itu? Dari pensil, ya Allah. Nggak ada tanggung jawab ini. Tapi kalau kita lihat, kita ini shod. Dari mana shodnya? Keluar walaupun misalnya beda-beda lidahnya. Guru ini begini, kiai ini begini, mama ini begini, ajengan ini begini, beda-beda. Nanti ada tanggung jawabannya. Dari mana shotnya begini? Dari guru saya. Siapa gurumu? Ustaz Anu. Dipanggil, ini kamu dari siapa ini? Saya juga dari guru saya. Siapa gurunya? Ustaz Anu. Ustaz Anu menyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau belajar dengan talaki, musofahah seperti itu. Nah itulah Quran. Ada lagi orang baca Quran, ketika dia mengumandangkan Quran, artinya nggak tahu. Lah kayak kita lah. Baca surat Al-Alaqumut Takasur, artinya jarang ada yang tahu. Jangankan Al-Alaqumut Takasur, qul huwallahu ahad aja hafal kita. Lalu ditanya artinya apa? Itu mau urusan ustaz. Kita mah nggak ngatur, nggak ngurus artinya qul huwallahu al-ikhlas itu apa. Yang penting ketika tahlil dibaca dapat berkat, selesai. Kayak begitu kan Pak? Iya. Nggak perlu urusan artinya. Nah masalahnya yang kayak begitu nyampe nggak nyampe. Al-muta'abbad bitilawati. Dahsyatnya Quran kayak begitu. Atau ada yang baca Al-Quran tapi nggak tahu suratnya. Wah ini lebih parah ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Surat apa Pak? Apa ya? Pokoknya aja asal ujungnya rok-rok aja gue demen. Tahu nama suratnya nggak tahu. Nyampe. Nah itulah Al-Quran al-muta'abbad bitilawati, dengan catatan Bapak pernah talaki. Nggak hanya sekedar baca, apalagi maaf Pak, anak-anak sekarang baca Al-Quran itu karena kebanyakannya dari laten. Wallahu alam itu bagaimana caranya dia membaca, dari latennya. Laten dibaca, hafal, watini hafal, wal asri hafal, idza zulzilatil ardu zilzalah hafal. Ketika latinnya itu ditutup, diem dia. Ayo baca. Gak bisa Ustaz. Kenapa gak bisa? Gak ada bahasa kitanya. Maka ketika dia hanya bisanya dari bahasa Latinnya tersebut, tanpa mengetahui makhrijul huruf daripada bacaan itu, tak ada al-muta'abbad bitilawatihi, tak ada pahala di hadapan Allah. Dan ini itu kalau melirik kepada makna Al-Quran. Beda sama doa. Kalau Bapak baca Quran, jangan khawatir, selama ngaji baca terus. Banyak yang salah, baca terus. Walaupun jadi imam, jalan terus, tak masalah. Selama kita masih belajar, silakan. Al-muta'abbad bitilawatihi. Tapi kalau doa berbeda. Ada orang berdoa, doa minimal Bapak tahu salah satunya. Kalau Al-Quran asal baca bener aja diterima. Kalau doa nggak bisa.
Bapak harus tahu dulu, kalau tidak nama doanya, arti doanya. Pilih aja itu. Syukur-syukur nama doanya tahu, arti doanya tahu, nah itu diterima. Kalau ada orang ketika baca doa, dibacalah doa sama dia, tapi nggak tahu nama doanya, nggak tahu arti doanya, dibaca aja, bahkan sampai 1 jam. Kasihan itu jamaah. Jadi tadinya begini, amin, turun, amin, sampai gini, amin. Ada kan yang begitu, amin, udah gini lagi, amin, balik lagi begini. Saking jengkelnya dia, bawalah tali rapia, diikat di atas. Udah beres, Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai ditanya, Ustaz, mantep amat Ustaz. Ustaz ketika berdoa dari jam 7 sampai jam 8 baru kelar. Itu doa apa saja Ustaz? Gua juga nggak tahu. Pokoknya gua beli doa, buku kumpulan doa-doa, dihafalin nama doanya nggak tahu. Arti doanya, apalagi nama doanya aja nggak tahu, nyampe nggak bakal sampai. Doa nggak perlu panjang-panjang, panjang bagus. Makom santri riyadhah panjang bagus. Kami kalau di pondok itu bisa 2 jam Pak, ngedoa gini aja. Tapi kalau di makomnya bukan makom santri, wah makruh bisa jadi. Berdoa itu kepanjangan, udah gini aja. Ya ketahuan wajah-wajah kayak begitu. Dia apalagi pas ngedoa, wah dia lagi ngedoa kan kelamaan ngedoanya, makruh jadinya. Beda lagi dengan riyadhah para santri. Nah itu. Jadi kalau Al-Quran muta'abbad bitilawatihi, tidak dengan doa. Doa minimal min wajhin, tahu artinya, kalau tidak nama daripada doa tersebut. Kalau kita baca misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, apa nama doanya? Sapu jagat. Selesai. Artinya enggak tahu. Nyampe. Apa nama doanya? Allahumma barik lana, itu doa nyatu Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Misalnya kita tahu namanya doang, nama doanya doang, doa selamat. Artinya panjang artinya. Nggak tahu, nyampe. Minimal mengetahui nama doanya. Nah, fikih yang kedua diambil dari sunnah. Itulah hadis. Hadis itu ada 3. 1 aqwalun nabi, 2 af'alun nabi, 3 takrirun nabi. Ucapan nabi. Seperti mana ucapan nabi? Apa contohnya? Kata nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat kalau nggak baca Fatihah. Artinya apa? Nabi bilang, Nabi mengatakan, hai sahabat, kalau kalian sholat baca Fatihah. Siapapun yang sholat nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Nah itu ucapan Nabi. Mana lagi tingkah laku Nabi, af'alun Nabi, tingkahnya. Tingkah Nabi seperti Abu Hurairah wudu, kumur-kumur 3 kali, basuh wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, balur rambut 3 kali, telinganya 3 kali. Itu disaksikan oleh sahabat. Sahabat nanya Abu Hurairah, dari mana engkau berwudu seperti ini? Dijawab, hadza wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat bagaimana Nabi melaksanakan wudu, seperti inilah. Beliau berkumur 3 kali, beliau menghirup air ke hidung 3 kali, basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali yang kanan, baru kiri 3 kali, rambut 3 kali, kaki kanan, kaki kiri, salasan 3 kali. Abu Hurairah melihat praktek Nabi, sahabat bertanya, inilah wudunya Nabi. Itu tingkah laku. Ada yang terakhir namanya takrir, diamnya Nabi. Seperti apa diam Nabi? Seperti hadis dob, kayak biawak Pak.
Tapi bukan biawak, awas. Ada orang Banten, pemuda, makan biawak. Waktu ngajinya ngantuk dia. Guru mirip biawak, bukan biawak. Kalau biawak makannya segala. Ayam hidup, bangke dia makan. Telur, apapun dia makan. Apapun biawak dimakan. Beda sama dab. Kalau dia makannya itu tumbuhan, mirip kayak biawak. Di kita ada? Nggak ada. Ada itu daerah Arab, padang pasir, mahal harganya juga. Nabi pernah disodorkan dab tersebut. Mau Nabi ambil, lalu sahabat mengatakan ini dab kesukaan daerah sini. Nabi nggak jadi. Kata Khalid, ya Rasulullah, apakah itu haram? Tidak, tapi aku tidak menyukainya. Ini nggak haram, tapi aku tidak menyukainya. Tidak dilarang oleh Nabi, cuma Nabi nggak senang, kayak bawang. Nggak haram. Walaupun ada hadis begini, man akala sauman au basolan fala yakrobanna musolana. Barang siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Bukan haram maknanya, tapi makna makruh. Ketika bapak mau sholat, ini mulut makan sebelumnya yang mengandung bau-bau. Apalagi udah makan yang mengandung bau-bau, bapak nggak bagi-bagi. Nah, itu yang lebih parah lagi. Makan misalnya apa itu? Duren, pete. Ini bukan mau puasa, misalnya beres puasa Senin, mau ke masjid makan dulu. Kebetulan dia makan jengkol, emang nggak banyak, cuma 2 mangkok setengah, Pak. Ketawa dia. Berangkat dia ke masjid, sedangkan fikih punya aturan, nggak ada takbir kayak begini. Nah, itu nggak perlu dibahas lagi. Nggak ada orang takbir kalau masih kayak begini, nggak paham juga dia sholat. Takbir harus bagaimana? Terdengar wa yajibu ismahu Allah. Tak perlu keras-keras juga. Allah kan mengeluarkan suara. Sedangkan ketika dia mengeluarkan suara baru dari takbir, belum dalam Fatihah, bibir bergerak. Otomatis kalau bergerak ada udara masuk keluar. Itu kalau yang masuk di perutnya jengkol, sedangkan yang di sampingnya kita, wah, ya kan abda, ya kan. Ya, untung nggak muntah juga, Pak. Dan ternyata yang tersakiti bukan hanya kita. Ya Rasul, kenapa kita nggak boleh sebelum melaksanakan sholat atau berkumpul-kumpul dalam keadaan mulut ini bau? Li'annal malaikata tata'adda. Ternyata malaikat tersakiti dengan mulut yang bau. Maka minimal Bapak kalau kita sholat bawalah siwak, udah. Apalagi yang udah sepuh-sepuh, siwak itu udah jangan dibuang. Siwak. Ada kawan kita, teman kita baru pulang umroh, baru pulang haji, minta siwak. Coba saya ada siwak nggak? Pakai sama kita. Dipukul dulu biar kayak sapu. Ah, sejengkal aja, Pak. Jangan bawa siwak semeter. Kira-kira amat. Sunnah Ustadz, makruh. Lebih sejengkal makruh. Gini aja. Ada yang segini. Kalau perempuan usia berapa tuh 10 tahun, naik lift, tangga, dicadar, itu pegang dia siwak di sampingnya. Kecil itu siwak. Kemana-mana dia siwak. Dan istimewanya orang bersiwak, rok'atani bisiwak afdalu min sab'ina rok'atin bila siwak. Bapak sholat 2 rakaat pakai siwak, mending dengan 2 rakaat itu pakai siwak, lebih utama daripada Bapak sholat 70 rakaat tanpa siwak. Bapak 70 rakaat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sama yang 2 rakaat pakai siwak, Allah lebih cinta dia. Yang 2 rakaat tapi pakai siwak. Nah, bagusnya niatkan sama kita. Apa? Mau bawa siwak. Mau sholat itu pakai siwak. Tapi kalau misalnya siwaknya nggak ada, nah, sering kita bahas tuh sorban, Pak. Oke, sorban aja. Kalau nggak sorban, tangan nih. Yang penting yang kasar aja, Pak. Kayak lap-lap tuh. Tapi jangan udah begini, Bapak cium, itu jorok kan. Atau misalnya kebetulan teman Bapak lagi meleng, sarungnya ambil sama Bapak. Gosok, yang penting jangan ketahuan aja. Atau mungkin misalnya kebetulan Bapak punya teman tangannya kasar, cukup kata Imam Nawawi.
Lu kan kerjanya serabutan. Emang kenapa? Coba lihat telunjuk. Bener kasar nih. Kenapa emang? Mau gua pakai siwak boleh nggak? Ayo udah deh. Kita kan CS. Kasih mah dia. Cuman saran aja kalau itu telunjuknya mau dikasih ke dia, ngupil dulu. Kayaknya nggak bakal jadi tuh kalau ngupil dulu. Nah itu. Nah itu af'alun Nabi. Takrirun Nabi. Diamnya Nabi merupakan hujah di dalam agama. Ada juga yang namanya ijma. Apa ijma? Ittifaqu hadhil ummah, kesepakatan umat. Ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi dalam hal apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nabi nggak melaksanakannya, sahabat menjalankan, Nabi nggak menjalankan. Kumpul musyawarah para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kau setuju begini, aku setuju, sepakat. Tapi Nabi nggak menjalankan karena disepakati itu menjadi dalil dalam fikih. Contoh, apa contohnya? Seperti adan Jumat di kita berapa kali? 2 kali. Nabi sekali, Abu Bakar sekali, Umar sekali. Di zaman Sayyidina Utsman lah 2 kali melaksanakan azan. Termasuk taraweh berjamaah, nggak ada Nabi taraweh berjamaah. Taraweh berjamaah ada di zaman Umar bin Khattab. Melihat para sahabat ketika taraweh, ada yang di ujung, ada yang di depan, ada yang di belakang. Indah amat kalau taraweh digabung berjamaah. Akhirnya dilaksanakanlah berjamaah. Banyak sahabat protes, Nabi nggak menjalankan, bid'ah namanya. Ya, ini bid'ah. Tapi kalaupun ini bid'ah, namanya bid'ah hasanah. Dipakai oleh Umar bin Khattab. Kumpul Sayyidina Ali, kumpul Sayyidina Utsman, kumpul Tolha, kumpul Abu Hurairah, seluruhnya berkumpul. Setuju nggak? Setuju. Kau setuju? Setuju. Kau setuju? Setuju. Ijma kalau di zaman sahabat namanya ijma ashabi. Quran nggak ada di zaman Nabi. Quran datang perang namanya Yamamah, Musailamah al-Kadzab yang mengaku Nabi, sakti mandraguna Pak. Sakti Musailamah al-Kadzab itu nggak mungkin ngaku Nabi kalau nggak sakti. Orang mati aja bisa dihidupin, orang daun bisa jadi duit Pak. Oh kalau Bapak punya ilmu begitu udah nggak kerja-kerja, ambil daun aja jadi duit semua. Banyak para sahabat meninggal dunia, mereka hafal Al-Quran 30 juz. Banyak yang meninggal. Akhirnya dibukukanlah Al-Quran secara resminya Rosman Utsmani di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, maka kita punya di rumah Al-Quran. Itu jangan dibiarkan. Jangan hanya sekedar Quran itu tanda bukti dia seorang muslim. Tapi baca. Ada jamaah datang ke rumah, kita datang bertamu, dia nanya satu ayat, Ustaz apa makna ayat ini? Coba Qurannya sini, surat berapa itu? Ini Quran saya Ustaz, saya simpan di lemari. Alhamdulillah saya rapi, Ustaz nyimpannya juga. Ternyata nggak pernah dia baca. Kalau Quran yang selalu dibaca, kelihatan tapi jangan saya ngomong begini, akhirnya bapak pulang ke rumah digebet-gebet aja. Dibaca nggak pernah, ini lebih haram jadah namanya Pak. Rajinkan oleh kita, walaupun hanya beberapa ayat setiap hari. Syukur-syukur bisa sampai 100 ayat. Man qara'al Qur'an mi'ata ayatin faqad adda haqqal Qur'an. Kata Syekh Ibnu Mubarak, barang siapa yang baca Al-Quran seharinya 100 ayat, maka sungguh dia telah melaksanakan haknya Al-Quran. Walaupun dia nggak hafal Quran, walaupun dia nggak pernah hatam Quran, sehari dia baca 100 ayat, datang di hari kiamat, Allah berikan syafaat Al-Quran. Dan yang terakhir ada yang namanya kias. Kias itu hamlu ma'lum ala ma'lum li musawati fi illati hukmihi. Itu kias. Apa kias? Kias itu banyak Pak. Di Quran nggak ada, di hadis juga nggak ada. Adalah di kias. Seperti contoh hukum memukul orang tua, hukum membunuh orang tua. Ayo,
Cari ayatnya, nggak ada ayat secara khusus dosanya memukul orang tua. Ada juga dalam Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kau bilang bilang saja nggak boleh. Bagaimana dengan memukul? Apalagi disebutlah kias aulawi. Kias aulawi itu melebihkan. Kalau bilang saja ke orang tua nggak boleh, apalagi mukul, apalagi nyentak mereka. Misalnya Zaid beliin garam ke warung, lah haram, dosa besar itu Pak. Bilang begitu doang. Apalagi sampai menyentak, sakit hati orang tua. Di antara dosa yang dosa itu bakal Allah berikan double. Dunia kena dampak, akhirat kena dampak kalau tak taubat. Dosa terhadap kedua orang tua. Hati-hati. Artinya apa? Makna kias di sini salah satunya ayat yang mengatakan tak boleh bilang maka itu bersumber nanti kalau bilang saja nggak boleh, apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh kepada mereka. Atau misalnya begini, haram kencing atau dilarang, kalau dalam fikih haram misalnya, haram kencing di tempat yang biasa dipakai untuk berteduh. Seperti di mana? Di halte, atau mungkin di air-air yang menggenang. Karena air yang menggenang itu tempat di mana jin-jin mereka bermain. Ada misalnya Bapak melewat satu tempat ada air yang menggenang, jangan kencing di situ. Khawatir ternyata ada jin-jin sedang bermain. Atau di lubang-lubang, masakinul jin. Itu lubang-lubang masakinul jin, rumah-rumahnya jin. Jangan Bapak kebelet, waduh pengen kencing di tol, akhirnya nggak ngucap gimana-gimana, ada batu berlubang, Bapak kencing di batu tersebut, Bapak nggak tahu ternyata di lubang itu ada jin sedang pemilihan gubernur, Pak. Mereka lagi rame-rame berbaris, Bapak kencing, akhirnya jin-jin tersebut lari dia, kabur, banjir bandang, banjir bandang. Tapi kok banjir bandang anget kata dia. Mana ada banjir bandang anget Pak? Akhirnya pas dititihat, ternyata Bapak lagi kencing. Pulang ke rumah, menggigil dia. Ayo, datang ke klinik, datang ke dokter, dikasih obat demam, nggak bisa. Baru selesainya datang ke ustadz. Mending kalau ke ustadz, kalau pas salah datang malah ke dukun, mampus dia. Dan masih mending kalau jin. Yang dikhawatirkan ketika kencing, ternyata di situ ada ular cobra, Pak. Nah itu lebih ngeri lagi. Bapak kencing, itu ular ngelihat, wah kembaran gua nih. Akhirnya main caplok aja sama dia. Itu bisa dipastikan Bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini hanya sekedar pembukaan. Insya Allah nanti bakal kita kembali membahas kajian ilmu fikih kita, begitupun kajian pantauhid kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah, umur yang barokah, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah dil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah untuk bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal ida wa minal roda wa minal masaibi amma
وعليهم ربنا منك سلام دائم صلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Astagfirullahaladzim ya jalal wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala walin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsira wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.